sia-sia kiranya masyarakat Padang Pariaman memilih dan menumpangkan harapan besar kepada Ali Muhni sebagai Bupati Padang Pariaman. Segenap jiwa dan raga dicurahkan mantan Wakil Bupati Padang Pariaman ini dalam membangun Kabupaten Padang Pariaman. Tiada lain di pikirannya selain memikirkan bagaimana membuat masyarakat Padang Pariaman sejahtera. Sosok Ali Muhni memang dikenal bersahaja dan penuh kesederhanaan. Tidak heran mantan guru olahraga ini dengan mudah berbaur dan dekat dengan masyarakat. Kesederhanaan seorang Ali Muhni memang tidak muncul begitu saja. Terlahir dari keluarga yang sederhana dari kedua orang tua yang taat beribadah, Ali Muhni sejak kecil dididik dengan nilai-nilai agama yang kuat. Ayahnya Bagindo Zaini merupakan seorang petani yang juga bekerja sebagai kusir bendi dan dikenal sebagai seorang siak di kampungnya. Sementara ibunya, Siti Sakar, adalah seorang ibu rumah tangga yang membesarkan 6 orang anaknya. Didikan dari kedua orang tua yang menganut tinggi nilai-nilai agama, membentuk karakter dan kepribadian Ali Muhni menjadi seorang yang religius dan santun. Dilahirkan dari sepasang orang tua, ya, dari keluarga, kalau saya katakan keluarga miskin tidak, tapi keluarga yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan yang formal. Terutama orang tua saya yang perempuan, namanya Siti Sakar, meninggal dalam usia 65 tahun. Orang tua saya laki-laki, nama Bagindo Zaini, meninggal dalam usia 88 tahun. Dan saya dilahirkan sepasang dari orang tua, seperti yang saya utarakan tadi, nama laki-laki, orang tua laki-laki itu perempuan, dan beliau melahirkan 6 orang anak. Ya, jadi saya adalah anak yang ke-5 dari 6 bersaudara. Orang tua saya ini di samping dia seorang kusir bendi, seorang petani, dia itu semenjak saya lahir, saya dilahirkan pada tanggal 16 September tahun 1956. Ya, saya tahu saya sampai beliau meninggal itu dia lebih banyak sehari malam-malam itu di sajadah daripada dia di tempat tidur. Lebih-lebih 20 tahun terakhir beliau meninggal. Jadi dia dikatakan buya tidak, ya, dikatakan kalau ya buya tidak. Tapi kalau di kampung itu apa namanya? Kalau ada orang syukuran untuk memecahkan doa, nah itu selalu dia dipanggil. Jadi kalau bahasa Pariamannya orang siak lah ya. Nah, orang siak, kira orang siak. Jadi dia bukan buya, orang siak. Jadi selalu setiap ada orang syukuran doa dia dipanggil. Inilah barangkali salah satu hikmah yang saya ambil. Mungkin doa inilah barangkali yang dijabah oleh Allah. Sehingganya ini salah satu yang memberangkatkan saya bisa menjadi ya bersama-sama memimpin Padang Pariaman ini. Ali Muhni mengawali pendidikannya di SD Negeri 02 Kampung Dalam tahun 1970 dan kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Kampung Dalam. Tamat SMP, pria kelahiran 16 September tersebut kemudian melanjutkan sekolah ke SMK 1 Pariaman. Semasa sekolah, Ali Muhni termasuk siswa yang menonjol dibanding siswa lainnya. Jiwa kepemimpinannya sudah mulai terlihat sejak kecil, di mana ia sering dipercaya memimpin teman-temannya menjadi ketua kelas ataupun ketua OSIS di sekolahnya. Satu olahraga yang paling digemari Ali Muhni sejak kecil, yakni bermain sepak bola. Tidak heran, usai menamatkan sekolah di SMK, Ali Muhni memutuskan melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Setelah menamatkan pendidikan di UNP, Ali Muhni kemudian hijrah ke Provinsi Bengkulu menjadi dosen di Universitas Profesor Hazarain.
Selama di Bengkulu, Ali Mukhni aktif di organisasi masyarakat Minang dan keolahragaan. Bahkan Ali Mukhni sempat dipercaya menjadi pelatih PS Bengkulu dan berhasil mengantarkan Provinsi Bengkulu menjadi juara pada Perwil pertama di Stadion Agus Salim Padang. Tahun 1988, Ali Mukhni diangkat menjadi CPNS dan mengajar di STM Negeri Bengkulu. Lebih kurang 7 tahun mengabdi di negeri orang, tahun 1995, suami dari Rena Sofia tersebut memutuskan pulang kampung dan pindah ke SMU 10 Padang sebelum akhirnya mengajar di daerah kelahirannya di SMU 15 Koto Kampung Dalam. Tahun 2005, Ali Mukhni terpilih menjadi Wakil Bupati Padang Pariaman, mendampingi Bupati Muslim Kasim kala itu. Karir Ali Mukhni semakin melejit setelah ia dipercaya masyarakat Padang Pariaman menjadi Bupati Padang Pariaman periode 2010-2015 bersama wakilnya Dam Suar. Jadi memang pendidikan saya dulu sekolah di SD 2 Korong Kampung Bukit Kudung, Negeri Campago, Kecamatan Limau Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman. Habis itu saya SMP di Kampung Dalam, ya, tahun 70 saya masuk SMP. Allah berikan berkah juga, ketua OSIS di SMP. Habis itu tamat 73, 74 saya masuk ke STM Pariaman, selesai 77. Di STM pun juga ketua kelas, itu juga diminta ketua OSIS, saya nggak mau karena kesibukan. Jadi memang dari kecil tuh saya sudah banyak berguna di organisasi, tentu sesuai dengan tempat kita sekolah pada saat itu. Ya. Jadi seperti yang saya utarakan tadi. Di samping itu saya juga ada sedikit kelebihan di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Jadi saya sepak bola itu menonjol dari SD, ya, semenjak SD, malah semenjak sebelum SD sampai SD, SMP, STM, dan malah karena hobi saya olahraga khusus sepak bola itu, makanya tamat STM tahun 76 saya melanjutkan mengambil kuliah di olahraga. Dalam tempo waktu yang cukup singkat, lebih kurang 1,5 tahun memimpin Padang Pariaman, Ali Mukhni telah berhasil melaksanakan berbagai terobosan dan program pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Di antara hasil buah tangan dingin pria yang hobi berburu tersebut adalah melanjutkan pembangunan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman yang baru di Parit Malintang, pembangunan asrama haji, pendirian diklat pelayaran bertaraf internasional, serta pembangunan pelabuhan di Pantai Tiram, Ulakan. Yang paling fenomenal tentunya program gotong royong yang dilakukan di setiap nagari-nagari di Padang Pariaman, di mana setiap 1 kali sebulan Bupati beserta jajaran bergoro bersama masyarakat. Kegiatan goro ini selalu diikuti oleh ribuan masyarakat. Program ini merangsang masyarakat untuk menggiatkan kembali tradisi goro dengan melakukan goro sekali seminggu di daerah masing-masing. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat dan berbagai pihak karena menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki program gotong royong. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari komitmen Bapak 3 anak ini untuk memajukan Kabupaten Padang Pariaman yang ia cintai. Di samping itu, keberhasilan tersebut juga didukung dengan gaya kepemimpinan Ali Mukhni yang selalu mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan, sehingga posisi pemerintah hanya sebagai subjek guna memotivasi masyarakat. Cara ini terbukti berhasil dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap kesuksesan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tidak hanya pembangunan dan program fisik, Ali Mukhni juga mengalahkan program keagamaan melalui wirid kemingguan yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dengan segala terobosan dan keberhasilannya tersebut, tidak heran masyarakat Padang Pariaman seakan-akan melihat kembali sosok Anas Sumalik, mantan Bupati Padang Pariaman yang melekat di hati masyarakat. Awal yang saya berangkat adalah ikhlas karena Allah ingin membangun Padang Pariaman dengan bingkai persatuan dan kesatuan, dengan kebersamaan.
saya cari dana ke pusat, alhamdulillah mudah-mudahan kantor bisa tahun ini selesai. Dan itu banyak Pak tokoh-tokoh nasional kita, antara lain Pak Zuarna sudah beberapa kali saya bawa ke sana. Dia bilang kalau ini selesai, ini suatu prestasi yang sangat luar biasa. Karena bilang jadi insya Allah mungkin mudah-mudahan kita mohon juga bantuan media untuk mempublikasikan program saya. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kantor bupati yang baru itu sudah bisa kita terapkan. Karena saya punya program sebelum bulan puasa, paling lambat itu Lebaran sudah bisa diresmikan oleh Pak Menteri. Nah, kiatnya apa? Kiatnya seperti yang saya utarakan tadi, kerja keras kita, dan kemudian bagaimana kita menjadikan masyarakat itu, memperdayakan masyarakat, dan masyarakat itu kita jadikan subjek. Yang selama ini kan kita jadikan objek, di masyarakat itu menonton. Kalau sekarang tidak, saya hanya memotivasi masyarakat. Saya harap masyarakat itulah yang nanti yang proaktif membangun daerahnya. Nah, saya kaitkan. Jadi semenjak saya dilantik oleh Pak Gubernur pada 5 Oktober tahun 2010 atasan Menteri Dalam Negeri, saya antara lain hari Senin pada saat itu Jumatnya dalam bentuk peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya adakan pengajian rutin wirid rutin setiap hari Jumat sampai hari ini. Dan insya Allah selagi saya diberi amanah oleh Allah dan dipercaya oleh masyarakat Padang Pariaman, yang pengajian rutin ini tetap saya lakukan. Banyak memang dari tokoh-tokoh nasional kita, ya termasuk Pak Azwar, Pak Saru, Pak Pami, segala macam sangat merespon sekali dengan adanya goro itu, termasuk Pak Mendagri sendiri. Pak Mendagri sampaikan dengan saya, Pak Bupati, satu-satunya yang bergoro kabupaten kota di Indonesia yang rutin setiap minggu yang ada itu hanya di Kabupaten Padang Pariaman. Sebagai pemimpin, Ali Muhni mencurahkan seluruh waktunya untuk Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan dalam keadaan sakit pun, pria yang hobi bersedekah ini tetap ke lapangan guna melihat kondisi masyarakatnya. Hampir setiap hari Ali Muhni pulang ke rumah hingga dini hari karena seharian berada di lapangan, sehingga waktunya bersama istri dan anaknya menjadi berkurang. Untuk itu, Ali Muhni sejak awal sudah memberikan pemahaman kepada istri dan anak-anaknya bagaimana kesibukannya di lapangan, sehingga istri dan anaknya bisa mengerti dan tetap memberikan dukungan kepadanya. Saya memang jujur saja ya, memang banyak kadang-kadang kritikan dari anak-anak saya. Dia bilang, ayah, karena anak saya panggil ayah dengan saya, ayah sewaktu pengusaha dulu minimal kita 2 kali 1 minggu kita makan di restoran. Ini sewaktu wakil bupati ini sudah menjadi wakil bupati 1 tahun saja nggak pernah 1 kali dia makan di restoran. Jadi memang ada kritikan. Saya jujur saja, memang karena saya lebih fokus kepada masyarakat, maka keluarga saya agak terabaikan ya. Jadi makanya ibu saya sampaikan, kalau tidak begitu penting ibu serahkan mungkin sebagian kegiatan yang bisa diserahkan kepada ibu wakil bupati, jadi supaya anak bisa kita urus lebih lagi. Sekarang anak saya memang dalam bentuk perhatian kepada orang tuanya. Jadi saya jujur saja, jadi memang karena saya lebih fokus mengurus masyarakat pada rumah tangga, tapi justru itulah ibu saya beri peran dan sangat penting sekali. Kalau tidak begitu penting, tidak usah ikut dengan saya, ya tidak yang lain didelegasikan saja tugasnya sepanjang, kalau kecuali yang hadir itu wajib ibu ketua tim gerak PKK misalnya. Selaku bupati yang dipilih langsung oleh masyarakat, Ali Muhni bertekad memberikan yang terbaik kepada masyarakat Padang Pariaman. Sebuah keputusan dan kebahagiaan baginya melihat masyarakat Padang Pariaman sejahtera. Ali Muhni berharap semua program pembangunan yang tengah ia lakukan selesai hingga akhir masa kepemimpinannya, sehingga masyarakat Padang Pariaman dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Untuk itu, Ali Muhni berharap dukungan dari semua pihak, mulai dari DPRD hingga SKPD dalam mendukung seluruh program pembangunan Padang Pariaman, dan yang tidak kalah pentingnya, tentu dukungan dari masyarakat luas Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa dukungan dari semua pihak, tentu mustahil pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan. Target saya tidak mulu-mulu, ya untuk lebih kurang mudah-mudahan Allah
kita sehat-sehat semuanya ya, dalam seperti saya sampaikan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Target saya bagaimana selama kepemimpinan saya periode pertama ini masyarakat pada Mangkun bisa makmur dan sejahtera. Jadi para instrukturnya, pada infrastruktur terbangun semua, proyek-proyek saya melihat ini proyek raksasa ini bisa jalan semua, Insyaallah 2014 selesai. Ini suatu kepuasan batin saya. Lebih-lebih asal haji, diklat, ilmu pelayaran seperti yang saudara kata kita berjuang sangat alot sekali sama hanya 2 di Indonesia semua kan, hanya 2 di Indonesia. Jadi untuk Indonesia Timur di Halmahera Selatan, untuk Indonesia Barat di Padang Pariaman. Jadi saya memang energi saya sekarang itu terkuras untuk itu. Jadi jalan tol, dengan penyiapan kantor ini, jadi suatu kepuasan bagi saya kalau program ini jalan semua. Nah, jadi saya senang kalau masyarakat kita makmur ya, seperti yang saudara kata tadi ini. Jadi target saya juga tidak muluk-muluk ya. Jadi kan kadang orang bilang, Pak, bagaimana kalau masyarakat berharap jadi bupati Stukil periode lagi atau lagi sampai hari ini saya jujur saya belum pernah berpikir untuk itu. Jadi saya berpikir bagaimana menjalankan amanah ini selama periode pertama ini dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat bisa makmur dan bisa sejahtera. Mudah-mudahan saya mohon kepada Allah setiap yang saya lakukan ini dinilai merupakan ibadah Allah, enggak lain